3 mata kuliah Fakultas Peternakan yang wajib sila hewan dari domestikasi. Punya ilmunya, tekan di lapangan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Uni Sudiesti. Ya, di video kali ini saya akan bahas 3 mata kuliah Fakultas Peternakan yang wajib kalian ambil ketika kalian masuk di Fakultas Peternakan. Yuk, seperti apa videonya? Jangan lupa kalian yang belum subscribe, segera subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke? Seputar peternakan yaitu adalah tentang hewan, kesehatan, nutrisi, kemudian pemasaran, bisnisnya, kemudian peluang-peluang bisnis yang akan kalian masuki, kemudian dari manajemen dan dasar-dasarnya kalian harus tahu. Jadi di Fakultas Peternakan itu kita bahas lengkap apapun yang memang berhubungan dengan hewan, baik itu dari penyakit, kemudian dari nutrisi, kemudian kita juga belajar bagaimana cara teknis di kandang atau di lapangan. Kita pun bisa memanfaatkan limbah, kemudian kita bisa menjadi penyuluh dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di video saya yang ini adalah progres alumni setelah lulus dari Fakultas Peternakan. Bagi kalian yang mahasiswa baru masuk peternakan, 3 mata kuliah yang wajib kalian pahami dan wajib kalian ambil, yaitu yang pertama, di semester 1 kalian harus memilih DTU atau Dasar Ternak Unggas. Nah, di mata kuliah Dasar Ternak Unggas itu diajarkan bagaimana silsilah hewan dari awal-awalnya, kemudian yang awalnya hewan liar menjadi hewan yang ternak. Nah, itu kan pasti ada prosesnya teman-teman. Yang biasa kita sebut yaitu di peternakan biasanya adalah domestikasi. Domestikasi adalah penjinakan hewan ataupun dari hewan liar kita pelihara, kita rawat untuk menjadi hewan ternak. Seperti itu teman-teman. Jadi kemudian kalian juga bisa di situ ada pembahasan tentang spesies-spesies, kemudian dari hewan, kemudian strain, kemudian kalian bisa tahu dasar-dasarnya ataupun dari yang kalian di lapangan. Contohnya cara cara manajemen di kandang, cara memelihara puyuh, cara memelihara ayam broiler, cara memelihara ayam parent stock dan lain sebagainya teman-teman. Di Dasar Ternak Unggas ini kalian harus wajib ngambil karena ini adalah dasar kalian harus pegang, karena setelah lulus pun ketika kalian memang harus terjun ke dunia peternakan, kalian harus pegang prinsip dari awal dari Dasar Ternak Unggas. Semester 1 DTU Dasar Ternak Unggas, di semester 3 akan ada lagi terusannya dari DTU yaitu Manajemen Ternak Unggas. Nah, di sini poin pentingnya kalian harus memahami secara spesifik teman. Contohnya di semester 3 ini kita ada praktikum. Praktikum di sini adalah kita memelihara secara langsung ayam, memelihara puyuh, kemudian memelihara yang lain sebagainya. Dan itu kita akan langsung praktikum. Praktikum di sini adalah kita praktek lapangan yang teknisnya itu kita sendiri yang pegang gitu teman-teman. Tidak lupa untuk mengacu pada arahan dari dosen dan asisten dosen gitu. Misalkan manajemen ternak unggas, berarti kalian di situ ada praktikum cara pemeliharaan broiler selama 30 hari. Jadi nanti akan dibagi piket, kalian harus merawat sendiri itu ayamnya dari umur DOC atau dari umur 0 sampai umur nanti panen. Jadi kan kita namanya ilmu sama praktek kan pasti ada berbeda gitu teman-teman. Jadi kalian akan yang udah punya ilmunya, udah termindset nih ilmunya seperti ini. Nah, kita langsung praktekkan di lapangan. Dan nanti hasil dari lapangan seperti apapun kita akan melakukan observasi, teman-teman. Kemudian yang kedua yang harus kalian ambil di semester 1 yaitu DTPP. Apa DTPP itu? Yaitu adalah Dasar Ternak Potong Perah atau Dasar Ternak Perah Potong, sama aja. Jadi kalian bisa ambil ini akan mempelajari semua hal tentang manajemen ataupun tentang dasar-dasar ternak potong ataupun ternak perah, baik dari sapi potong, sapi perah, kambing potong, kambing perah, kemudian macam-macamnya sapi, ada sapi ongol, sapi Sumba ongol, kemudian ada sapi Madura, sapi Bali dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget itu jenis-jenis sapi. Kalian bisa tahu spesifikasinya. Oh, sapi yang coklat, kemudian di pantatnya ada warna putih, itu berarti sapi Bali. Kemudian sapi yang belang-belang begitu berarti sapi perah atau Friesen Holland dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian
dikenali untuk macam-macam ruminansia teman-teman. Kemudian kalian dikenalkan dengan bahan-bahan makanan yang untuk dimakan oleh sapi aman. Kemudian untuk kecukupan nutrien sapinya itu cukup, ada dari macam-macam bahan pakan, legum, kemudian dari jerami, kemudian ada amoniasi, kemudian banyaklah teman-teman. Kalian juga mempelajari breeding yaitu antara sapi ini dikawinkan dengan sapi ini jadi American Brahman, ada sapi Brahman dan lain sebagainya teman-teman. Pokoknya banyak banget, kalian harus wajib ambil mata kuliah ini teman-teman. Kemudian DTPP di semester 3 juga ada kelanjutannya teman-teman, yaitu ilmunya yaitu dapat dari DTPP, yaitu kita menuju ke MTP atau MTPOT. MTP yaitu manajemen ternak perah, kemudian MTPOT manajemen ternak potong. Dan ini sama, jadi sama di semester 1 yaitu dasar-dasarnya teman-teman. Kemudian di semester 3 kita mulai terjun ke lapangan, kita lebih banyak di lapangan untuk praktek, untuk untuk membandingkan antara ilmu yang sudah kita dapatkan dengan praktek yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu ada mata kuliah pemasaran. Nah, pemasaran di sini adalah, kalau menurut saya itu adalah terusannya dari setelah kalian mengetahui dasar-dasarnya, kemudian kalian telah mengetahui manajemennya, kalian sudah paham akan manajemen pemeliharaan, kalian sudah berhasil dalam mengobservasi dalam satu pemeliharaan atau satu periode, kalian yang dipentingkan setelah itu adalah pemasaran. Bagaimana ternak yang kalian pelihara itu bisa dipasarkan atau bisa dijual, teman-teman. Di sini akan ada ilmu-ilmunya banyak. Di situ ada dasar pemasaran, kemudian peluang bisnis, kemudian di situ ada analisis pemeliharaan, kemudian analisis keuntungan juga, profit gitu, teman-teman. Jadi kalian harus pegang juga mata kuliah pemasaran. Di pemasaran pun kita juga harus ada yang namanya manajemen dengan konsumen seperti apa, kemudian kita harus mencari banyak relasi, kemudian pokoknya banyak, kita harus mempunyai channel banyak agar ketika lulus di peternakan pun kita udah punya pandangan kita akan apa setelah kita lulus gitu, teman-teman. Ya, jadi ada 3 yang harus kalian ambil. Yang pertama adalah DTU yang nanti di semester 3 akan lanjut di MTU. Kemudian yang kedua adalah DTPP yang nanti di semester 3 akan lanjut dari MTPOT dan MTP. Kemudian yang ketiga kalian harus pegang juga masalah pemasaran. Dan di Fakultas Peternakan itu banyak banget, ada beberapa SKS dan ada beberapa mata kuliah yang paketan juga ada. Jadi kalian tinggal konsultasikan dengan dosen pembimbing kalian. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian lebih ada semangat lagi, lebih ada pandangan yang lebih luas lagi tentang peternakan. Nah, sebagai informasi tambahan, saya sebagai alumni Fakultas Peternakan sangat bangga dengan fakultas saya, karena setelah saya lulus dari Fakultas Peternakan, saya langsung dapat panggilan dari perusahaan peternakan swasta yang bermitra dengan perusahaan ternama juga di Indonesia, di 3 besar perusahaan peternakan terbesar di Indonesia. Dan saya sekarang bekerja di unit breeding farm, khususnya di parent stock ataupun di bidang unggas. Jadi kalian jangan menutup diri, ayo kita sama-sama untuk lebih membuka diri akan masalah pengetahuan, kemudian akan masalah ilmu dan teknologi ya teman-teman, karena zaman sekarang itu sudah banyak informasi dan teknologi yang terbaru, teman-teman. Jadi kalian harus up to date selalu untuk masalah ilmu dan teknologi. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jika kalian telah menonton video ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke? Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ujung ganda.